kasih Tuhan. Kita mau sorakan haleluya bagi Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi dengan ibadah Welcome Baby Day di edisi bulan Oktober. Kami percaya setiap kita yang sedang mempersiapkan kelahiran dan sedang mempersiapkan untuk kehamilan, kita percaya kita akan diperlengkapi melalui ibadah ini. Mari sama-sama sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita datang mau menyembah dan memuji Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan. Kami datang, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk CK7 yang memperlengkapi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatunya yang kami tahu akan memberikan kami kekuatan baru di masa-masa pandemik ini Tuhan. Ketika kami datang Tuhan Yesus beribadah kepadamu, Engkau akan ada untuk memberikan kami kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami buka hati kami mau tangkap sesuatu yang baru dari sorga hari ini. Di dalam nama-Mu Yesus, kami siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita datang, kita angkat hati kita. Kita mau sembah Tuhan. Oh, terima kasih buat anugerah yang Kau beri. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami datang kepadamu. Ya ralana namaya siralarabo. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami perlu Engkau di dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari
cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari dengan imanmu nyatakan. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia. Kami mau nyatakan di hadapan-Mu ya Tuhan. Yes Lord Jesus, amin. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Oh hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Oh hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Oh hanya Yesus, Engkaulah jawaban hidupku. Ya ralada bayasi, kira namanya so. Ya ralada bayase, ralada bayase. Ya ralala balala bayasi. Mari engkau yang di rumah-rumah angkat suaramu, sama-sama sembah Tuhan. Oh Kaulah segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Ya ralada bayasi. Oh haleluya. Kiri di biar la balala namanya say. We worship you. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya.
Kami memuji namamu, meninggikan Engkau, sebab Kaulah segala-galanya di dalam hidupku. Kurudu biarlah namanya Shande. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami mau nyatakan Tuhan, apapun musim hidup kami Tuhan, selamanya kami mau tetap menyembah-Mu Yesus. Selamanya kami mau tetap ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan, Kaulah segalanya, dari lubuk hatiku ku mau berkata. Mari sama-sama panggil namanya Yesus. Yesus, Kaulah segalanya, tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Thank you Jesus. Tuhan, Kaulah segalanya, dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus, Yesus, amin. Kaulah segalanya, tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya
Yasi. Yaralana Maya se Ralana bo. Yaralada Baya Shande Ralana Baya si. Shalom, puji Tuhan, kita diperkenankan pada kesempatan ini untuk sharing di acara ibadah Welcome Baby Day dalam keadaan sehat. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Priska Talulembang. Saya berprofesi sebagai dokter anak di Siloam Hospital Kebun Jeruk dan berpraktek di Siloam Hospital Kebun Jeruk. Yang kedua, saya juga berterima kasih kepada Bu Anita yang telah mengundang saya di acara ini untuk berbagi sedikit tentang imunisasi pada anak di masa pandemi. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita langsung ya ke slide yang judul dulu, maaf. Imunisasi pada anak pada saat pandemi. Tentu kalau kenapa saya mengambil topik ini, pertama karena selama masa pandemi ini banyakkan orang tua takut membawa anaknya ke pelayanan kesehatan ya. Yang kedua, selama masa pandemi ini anak-anak sekolah baik yang TK maupun SD juga dalam pembelajaran jarak jauh dengan online. Jadi imunisasi di anak-anak sekolah itu tertunda. Kemudian untuk selanjutnya slide imunisasi. Yang dimaksud dengan imunisasi ialah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu antigen sehingga suatu saat jika terpapar antigen yang sama maka anak ini tidak akan sakit. Slide. Kemudian kita harus tentu paham apa tujuan dari imunisasi ini. Imunisasi ini bertujuan untuk mencegah penyakit tertentu pada masyarakat. Kemudian yang kedua, untuk menghilangkan penyakit tertentu pada sekelompok masyarakat. Yang ketiga, atau bahkan menghilangkan penyakit tertentu pada dunia. Slide. Kemudian penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi antara lain polio, hepatitis B, difteri, pertusis, campak, dan tetanus. Slide. Kemudian ada beberapa istilah yang harus kita ketahui di vaksinasi. Ada yang dimaksud dengan vaksin kombinasi yang kita kenal, mungkin ibu-ibu kenal dengan vaksin combo ya. Vaksin combo itu artinya beberapa antigen kita gabung dalam satu file ya, dan dalam bentuk satu suntikan. Kemudian antigen itu bisa berupa DPT, HIV, polio, dan hepatitis B. Slide. Kemudian ada juga yang dimaksud dengan imunisasi ganda. Imunisasi ganda adalah pemberian 2 atau lebih antigen dengan kemasan vaksin yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Tentu ada syarat yang harus dipenuhi untuk memberikan vaksin imunisasi ganda. Yang pertama, tempatnya harus berbeda. Yang kedua, tempat yang sama tapi jarak antara vaksin itu sekitar 2,5 cm. Slide. Yang harus kita ingat juga tentang imunisasi ini, ada beberapa pesan yang perlu kita ingat. Ada 5 yang saya catat di sini. Yang pertama, bahaya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang disingkat dengan PD3I selama dan sesudah masa pandemi. Kemudian yang kedua, manfaat imunisasi itu untuk mencegah penyakit PD3I. Kemudian yang ketiga, semua negara juga melakukan imunisasi. Yang keempat, isu negatif tentang vaksin yang mengatakan bahwa itu ada efek-efek tertentu, itu adalah pendapat pribadi dan tidak benar. Yang kelima, segera lengkapi imunisasi sesuai dengan jadwal. Slide. Tentang keamanan vaksin yang biasa ibu-ibu dengar mungkin dengan istilah efek samping dari vaksin. Dan di dalam dunia medis kita kenal dengan istilah kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI.
Biasanya itu berupa lokal atau sistemik. Kalau lokal itu biasanya berupa di tempat suntikan itu kemerahan, kemudian bengkak, kemudian kalau yang sistemik itu bisa berupa demam, dan yang parah itu biasanya berupa kejang ya. Kemudian efek sampingnya itu ada yang ringan, ada juga yang serius. Kemudian jangan takut, efek samping ini dipantau dan ditangani secara rutin dan berkala. Yang perlu kita ketahui di sini ialah jangan sampai orang tua lebih takut terhadap efek samping vaksin daripada penyakitnya. Karena efek samping yang saya sebut tadi itu biasanya sangat-sangat jarang terjadi ya. Slide. Ini vaksin yang mengenai manfaat individu dari vaksin. Yang pertama itu kita lihat di gambar tengah bahwa jika telah diimunisasi 80-90% anak itu akan terhindar dari penyakit. Kemudian kita ke kiri, kalau anak itu sudah terhindar dari penyakit, maka otomatis tidak akan menularkan penyakit. Kemudian di gambar kanan kita tentu akan memutuskan rantai penularan penyakit. Yang perlu kita ingat di sini bahwa diperlukan cakupan imunisasi lebih dari 80% agar lingkungan terhindar dari penularan penyakit yang kita sebut herd immunity. Slide. Kemudian manfaat sosial dari vaksin. Yang pertama itu terbentuk herd immunity, mencapai herd immunity. Yang kedua mengakibatkan pemutusan rantai penularan penyakit dari anak ke anak. Yang ketiga pemutusan rantai penularan penyakit dari anak ke dewasa yang tinggal serumah. Kemudian yang keempat, dikatakan bahwa 5-20% dari anak yang tidak diimunisasi juga akan terlindung. Slide. Tadi kita bicara tentang herd immunity ya. Herd immunity itu berlaku pada penyakit yang penyebarannya dari manusia ke manusia. Yang kedua, dikatakan setiap penyakit memiliki kadar imunitas tertentu pada populasi. Kemudian sehingga sebuah penyakit dapat diberantas walaupun beberapa orang yang masih rentan. Manfaat dari herd immunity ini memberikan perlindungan tidak langsung kepada individu yang tidak divaksinasi seperti individu yang divaksinasi. Slide. Ini gambar tentang keberhasilan program imunisasi ya. Di sini kita lihat di tahun 1980, eradikasi penyakit cacar atau variola, sehingga pada tahun tersebut imunisasi cacar di stop. Ini kita lihat di gambar kanan ya. Kemudian di gambar tengah itu kasus polio tidak ditemukan lagi sejak 2006, sehingga kita diberikan sertifikasi bebas polio pada tanggal 27 Maret 2014. Kemudian gambar sebelah kanan, di situ dikatakan pada Mei 2016 terjadi eliminasi penyakit tetanus dari ibu ke anak. Ini slide yang saya pinjam juga dari webinar beberapa waktu yang lalu ya. Slide. Ini jadwal imunisasi ya. Jadi imunisasi anak itu udah mulai dari usia 0 sampai 18 tahun. Kemudian kita lihat di situ dari 0 sampai 12 bulan itu imunisasi paling banyak dilakukan. Setelah bertambahnya umur makin berkurang. Slide. Ini saya bahas tentang beberapa penyakit yang ditimbulkan ya akibat vaksin tidak mendapat vaksin ya. Hepatitis B, seperti kita ketahui hepatitis B itu menyerang hati. Biasanya sebelum anak pulang dari rumah sakit setelah lahir, biasanya kita berikan vaksin hepatitis B. Slide. Kemudian ini gambar anak yang terkena polio ya. Di gambar kanan kita lihat anak kecil dengan kedua kakinya yang mengecil ya akibat polio. Yang kiri itu anak agak dewasa ya, dia cuma berjalan dengan tongkat ya, oleh karena kena penyakit polio. Slide.
Di sini tentang difteri ya, difteri. Kita lihat difteri ini menyerang di hidung, tenggorokan, tonsil, sampai larynx. Kita lihat gambar putih di situ ya, di tonsil. Ini yang kita takutkan, komplikasi dari penyakit difteri ini bisa ke jantung yang bisa menyebabkan kematian. Slide. Ini campak ya, penyakit campak. Biasanya anak-anak itu datang dengan batuk, demam, mata merah, kemudian ada ruam di muka. Muka mulainya di belakang telinga, kemudian ke seluruh badan. Dan yang gambar kanan itu campak yang berat ya. Komplikasi dari campak ini biasanya ke paru, terjadi radang paru. Slide. Ini pertusis ya, mungkin ini pertusis ini kita sebut batuk rejan atau batuk 100 hari ya. Biasanya anak datang ke kita dengan batuk produktif ya, lebih dari 2 minggu, kemudian batuknya panjang, diakhiri dengan kadang-kadang muntah atau menjulurkan lidah, sehingga biasanya berakhir dengan whoop. Biasanya oleh karena kencangnya batuknya, seringnya batuknya, anak-anak ini matanya akan merah ya, karena perdarahan di bawah di dalam mata, atau bisa terjadi epistaksis, mimisan ya. Slide. Ini anak yang tetanus ya. Kita lihat ini anak ini sedang kejang ya. Tetanus ini menyerang otot ya, spasme otot. Kita lihat mukanya menyeringai ya karena kejang, kemudian mulutnya itu kaku. Kaku karena trismus. Kemudian lehernya biasanya juga kaku. Dan tangannya kita lihat ya fleksi. Begitu juga dengan pergelangan tangannya fleksi, kaki ekstensi. Biasanya ini meninggal karena kekurangan oksigen ya. Karena kejangnya. Slide. Ini yang mungkin ini mengenai imunisasi saat pandemi ya. Jadi imunisasi saat pandemi itu jangan ditunda ya. Tetap dilakukan. Kenapa tetap harus dilakukan? Karena untuk mencegah penyakit-penyakit yang akan mewabah kembali saat pandemi maupun setelah pandemi. Kemudian tujuan kita melakukan imunisasi saat pandemi ini juga tetap harus dilakukan, tapi harus tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Syarat-syaratnya imunisasi saat pandemi, pertama diusahakan mengatur jadwal kedatangan agar anak tidak banyak berkumpul. Yang kedua, dibuat checklist untuk menanyakan apakah ada anggota keluarga atau tetangga yang menderita COVID-19. Yang berikutnya, apabila ada riwayat kontak, tunggu 14 hari untuk imunisasi. Yang berikutnya, jika tidak ada kontraindikasi, imunisasi sesuai jadwal. Berikutnya, pisahkan ruang tunggu anak sakit dan anak sehat. Kalau kami di Siloam, Kebun Ceruk, sudah memisahkan malah ruang untuk vaksinasi dengan ruang untuk anak sakit, gedungnya berbeda. Kemudian, berikutnya sediakan hand sanitizer atau bak cuci tangan dengan sabun dan air mengalir untuk orang tua dan anak saat datang dan pulang. Berikutnya, ruang tunggu harus diatur sedemikian rupa agar jarak antar penunggu 1-2 meter diusahakan ya. Kemudian anak yang sudah bisa berjalan perlu dijaga agar tidak mondar-mandir ya. Kemudian untuk imunisasi ganda diberikan 2-3 suntikan di 2-3 tempat yang berbeda. Tadi kita bicara tentang imunisasi ganda ya. Biasanya ini kita lakukan pada pasien-pasien yang imunisasinya terlambat ya. Kemudian dokter dan petugas kesehatan memakai APD, cuci tangan tiap kali selesai memeriksa pasien. Kemudian setelah anak diimunisasi, tunggu 30 menit dulu, jangan langsung pulang. Kenapa harus ditunggu 30 menit? Untuk melihat efek samping dari vaksin. Kemudian setelah pulang jangan mampir-mampir ya, langsung pulang ke rumah. Berikutnya
Sesampai di rumah, sepatu, tas, helm, taruh di luar rumah, cuci tangan dan langsung mandi. Kemudian dikatakan bahwa cakupan imunisasi rendah akan berisiko terjadi kejadian luar biasa atau KLB atau wabah selama pandemi dan sesudah pandemi COVID-19. Slide. Di sini alur imunisasi ya di saat pandemi ini juga slide saya pinjam di webinar beberapa waktu lalu ya. Di sini kita mulai dari yang hijau ya. Kalau klinis anaknya sehat, kalau tidak ada kontak dengan penderita COVID-19, anaknya langsung kita imunisasi. Kemudian kalau ada kontak dengan suspek atau probable atau confirm, kita tunda imunisasi 2 minggu. Kalau ada kontak juga kita bisa lakukan tes, kalau dia reaktif, imunisasi juga kita tunda 2 minggu. Kemudian kalau PCR-nya positif, imunisasi juga kita tunda 2 minggu ya. Di karantina bisa mandiri di rumah selama 2 minggu. Kemudian kalau PCR-nya negatif, tetap juga kita tunda 2 minggu. Kemudian setelah itu kita evaluasi kembali setelah 2 minggu, kita lihat klinis anaknya. Kalau dia sehat, kita kembali ke atas imunisasi ya. Kemudian kalau ada demam atau batuk pilek atau PCR positif, ada bisa 2 kemungkinan, klinisnya ringan. Kalau klinisnya ringan, kita tunda imunisasinya 2 minggu. Kemudian setelah itu kita evaluasi ulang lagi. Kalau klinis anak sehat, kita bisa lakukan imunisasi. Tapi kalau ada demam, batuk pilek, PCR positif, kemudian klinisnya sedang dan berat, anak itu harus diobati dan dirawat di rumah sakit selama 2 minggu. Setelah itu kita lakukan PCR 2 kali negatif, berturut-turut 2 kali negatif. Kemudian setelah itu kita evaluasi lagi klinis anak itu. Kalau klinis anak itu sehat, kita bisa imunisasi. Slide. Ini adalah vaksinasi ya di zaman masa pandemi ya. Sekarang imunisasinya itu kita lakukan dengan petugas kesehatan itu memakai APD lengkap ya. Kemudian anaknya juga memakai masker ya. Dan ruangan tempat periksanya juga berbeda dengan ruang anak yang sakit. Slide. Di sini imunisasi ganda ya diberikan di paha kiri dan kanan ya. Slide. Ya, ini yang tadi itu kanan, yang ini kiri. Paha yang kiri ya, tempat imunisasi ganda ya. Ini di zaman pandemi kita lakukan. Slide. Kesimpulan, imunisasi adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu antigen. Yang kedua, manfaat imunisasi yaitu untuk mencegah PD3I. PD3I itu tadi disebut penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kemudian yang ketiga, imunisasi tetap harus dilakukan dan dilengkapi selama masa pandemi dengan protokol kesehatan untuk mencegah KLB dan wabah. Terima kasih. Satu-satu ya yang saya jawab ya. Mengenai vaksin untuk anak selama fase COVID, jangan ditunda. Kenapa nggak ditunda? Kita sudah belajar tadi tentang kalau vaksin itu ditunda apa akan terjadi efek buat anak dan buat lingkungan. Yang pertama itu bisa akan terjadi KLB, kejadian luar biasa atau wabah ya. Jadi penyakit-penyakit yang dahulu sudah tidak ada akan muncul kembali. Kemudian kita juga tidak tahu kalau kita mau tunda sampai kapan pandemi ini berakhir ya, kita nggak tahu. Jadi vaksin itu tidak boleh ditunda ya. Kemudian amankah? Pertanyaan yang kedua ya tadi mengenai amankah? Tetap saya bilang aman ya, karena rumah sakit sekarang atau pelayanan kesehatan itu sudah
memisahkan ya antara bayi yang sakit dengan bayi yang sehat ya, maksudnya ruangan tunggunya ya. Jadi tetap saya katakan aman dengan syarat kita memenuhi aturan protokol kesehatan ya. Tadi sudah dipaparkan di slide ya. Pertanyaan yang ketiga, apakah akan ada efek? Maksudnya mungkin di sini apakah akan ada efek, kalau efek samping sama dengan vaksin yang lain ya bisa. Tadi dikatakan efek samping vaksin itu bisa lokal, bisa sistemik, kemudian bisa ringan, bisa serius, dan itu sebelum pandemi pun sudah terjadi seperti itu ya. Kalau misalnya apakah aman dengan kondisi COVID kita ke rumah sakit, selama dia mengikuti protokol kesehatan, kita datang untuk vaksin, menurut saya nggak apa-apa. Pertama saya jawab bahwa virus corona berbeda ya dengan pneumonia. Virus corona juga bisa menyerang ke paru ya, tapi dasarnya berbeda ya, virusnya berbeda. Tapi virus corona bisa menyerang ke paru. Kalau pneumonia yang dulu itu disebabkan oleh beberapa virus ya. Jadi virus corona sebenarnya virus corona itu bisa menyerang ke paru dan juga bisa menyebabkan pneumonia ya. Jadi penyebabnya berbeda tapi tempat yang diserang sama. Mengenai apakah anak balita perlu divaksin pneumonia? Perlu. Sebelum pandemi pun kita tetap memberi vaksin pneumonia pada anak-anak balita ya. Biasanya kita kasih vaksin pneumonia itu dalam bentuk injeksi ya, dan kita sebut pneumococcus ya, PCV. Itu ada 4 kali pemberian, diberikan di bawah kalau di bawah setahun kita berikan 3 kali, di atas setahun kita berikan 2 kali, di atas 2 tahun kita berikan sekali. Terima kasih. Seperti kita ketahui ya, HBsAg itu antigen yang menyerang ke hati ya. Biasanya ibu-ibu hamil yang menderita HBsAg, saat bayinya lahir, bayinya itu langsung kita vaksin dengan namanya imunoglobulin B. Jadi dia memberikan perlindungan kepada bayi. Segera setelah lahir kita langsung berikan. Kemudian apakah aman untuk menyusui? Selama tidak ada luka di tempat puting susu ya, puting susu tetap aman kita berikan menyusui ya. Jadi ibu-ibu yang HBsAg positif tetap kita berikan menyusui, bayinya tetap harus menyusui ya, kecuali ada luka di puting susu, jadi kita tidak berikan menyusui jika ada luka di puting susu. Terima kasih. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segala
balalana mayasi, oralana bayase, kiridi biaralana bayasi, haleluya. Kiridi biarala balala 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 balala. Shalom, atas nama Gembala seluruh pengerja serta jemaat Welcome Baby Day CK7, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Priska Telu Lembang untuk sharing pengetahuan imunisasi pada anak di masa pandemi COVID-19 pada hari ini, yang telah menjadi berkat bagi kita semua yang beribadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan umum, kolekte perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan akun 206-333-8222 atas nama GBPRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihatnya langsung di medsos masing-masing cabang. Firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Gembala mengajak kita semua pengerja maupun jemaat untuk setia membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa fajar pada pukul 4.40 pagi dan menara doa pada pukul 3 sore sampai dengan pukul 9 malam setiap hari Senin sampai dengan Sabtu via aplikasi Zoom. Agar kita semua luput dari pandemi COVID-19, krisis ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Untuk info link, ID serta password dapat menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Sehubungan dengan libur Nasional Maulid Nabi Muhammad pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, maka diinformasikan bahwa doa fajar pada hari tersebut diliburkan. Tetapi untuk menara doa tetap ada seperti biasa. Apakah Anda berbisnis melalui platform Instagram? Sudahkah Anda menguasai dan mengerti cara kerja Instagram? Bagaimana membuat sebuah konten di Instagram agar jangkauannya lebih optimal sehingga dapat meningkatkan followers? Mari belajar dari pakar Instagram 3 hal ini yang wajib dipahami dalam mengelola akun Anda. Strategi Instagram for Business, Instagram Content Optimization, Instagram Followers Loop. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti webinar MUI GBPRJ Group CK7 yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 pukul 7:30 malam sampai dengan pukul 9 malam dengan pembicara Nico Julius, seorang expert di Instagram, dengan topik mengembangkan Instagram secara organik. Webinar ini gratis, silakan daftar dengan segera mengklik ke www.gbprj.org/moi. Dan untuk info lengkapnya silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Berperan sebagai orang tua dan melakukan parenting memang bukan hal yang mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi dalam setiap fase parenting. Bagaimana pola asuh dalam era layar sentuh atau mesin ketik versus iPad? WOI CK7 berkolaborasi dengan JJ Casey mengadakan Share and Talk bersama Ibu Charlotte Priyatna, pendiri sekolah Atalia dan seorang konselor keluarga, dengan tema Papa Mama Bukan Hanya Sebutan. Pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020, pukul 10 pagi sampai dengan pukul 10:30 siang, via Zoom. Untuk link, user ID, dan password dapat menghubungi nomor WhatsApp di 0877 2300 5577. Jangan lewatkan acara kul gabungan CK7 dengan tema Keep the Fire Burning pada hari Jumat tanggal 6 November pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Bapak Randy Junaidi dan disertai oleh kesaksian-kesaksian dari anggota kul berbagai cabang yang pasti akan memberkati kita semua. Dapatkan link, Zoom ID beserta passwordnya dengan menghubungi gembala kul masing-masing atau melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala dan melayani Tuhan.
Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saat ini kita akan doa impartasi. Kita mau berdoa buat Bapak-Bapak yang di rumah. Mari kita angkat tangan. Bapa di dalam surga, kami berdoa, kiranya Engkau memberkati para Bapak-Bapak. Urapan Raja, Imam dan Nabi Tuhan curahkan. Diberi tuntunan untuk menjadi suami dan ayah yang baik. Serta diberi hikmat dalam mendidik anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan usaha serta diberi jalan keluar bagi yang sedang mengalami masalah ekonomi. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan buat ibu-ibu. Bapa di dalam surga, Engkau juga memberkati para ibu-ibu, terutama yang sedang hamil saat ini. Beri mereka ketenangan, kekuatan, serta kesehatan yang prima, dan jadikan mereka penolong, serta tiang doa bagi keluarga. Tuhan memberkati apa yang mereka makan, supaya dapat menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani. Jauhkan para ibu-ibu dari virus COVID-19. Ada perlindungan Tuhan yang sempurna bagi semua keluarga. Dan kami berdoa, proses kelahiran berjalan dengan baik dan lancar. Saat ini saya mengajak para bapak-bapak dan ibu-ibu untuk kita sama-sama mendoakan anak-anaknya serta janin yang ada dalam kandungan. Bapa di dalam surga, Engkau memelihara dan melindungi anak-anak kami, serta bayi yang ada dalam kandungan, supaya mereka sehat, kuat, serta dijauhkan dari virus COVID-19. Menjadi anak yang takut akan Tuhan. Pengurapan Daniel 10 kali lebih unggul, lebih cerdas dari orang dunia Tuhan curahkan. Bayi-bayi ini lahir sempurna dan sehat. Kami berdoa setiap keluarga dipulihkan dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Saat ini Tuhan kami berdoa buat Dr. Priska Talulembang. Engkau memberkati keluarga dokter Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan. Di dalam profesinya sebagai dokter. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami juga mau berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Dan gembala CK7 Dr. Yanto Singko Putra. Tuhan memberkati dan melindungi kedua hamba-Mu. Di dalam pengembalaannya Tuhan tuntun, Tuhan pimpin senantiasa, dan keluarga mereka aman di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Saat ini kami mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat dari Tuhan. Amin. Jemaat BBD yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi kita yang sudah diberkati, mari sama-sama kita katakan amin.